Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya turut serta meramaikan media sosial. Bagi saya ini bukan apa-apa sih, ya sekedar berbagi saja. Ada sesuatu yang menggelitik saya terkait kepemimpinan ya. Saya awali bahwa ini tidak menyindir atau tidak mengarah ke siapapun. Karena pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Saya dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang saya pimpin. Apa saja itu? Minimal anak dan istri saya, diri saya sendiri, bagaimana saya mempertanggungjawabkan diri saya kepada Allah. Nah itulah saudara-saudara sekalian. Ada hal lain yang kemudian harus dilihat lebih jauh terkait kepemimpinan ini. Seringkali kita ini dengan mudah mengeluarkan istilah otoriter dan sebagainya. Padahal kalau bicara ilmu kepemimpinan, sesungguhnya secara prinsip bagi beberapa model. Ada yang model, karena pemimpin itu mesti ada organisasinya. Pemimpin itu mesti ada organisasinya. Entah itu organisasi apa, tapi tetap ada organisasinya. Yang memimpin diri kita, ya organisasi kita. Pikiran kita, organisasinya apa? Ya seluruh tubuh kita. Keluarga kita, organisasinya apa? Ya keluarga kita, organisasinya. Dimana kalau tubuh kita, kepalanya adalah akal pikir kita, nafsu kita. Kalau dalam keluarga, ya bapak menjadi pemimpin, bapak atau laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Nah naik lagi levelnya. Kalau di RT, ya RT yang menjadi pemimpin. Nah sekarang ada istilah kepala rumah tangga, bukan istilah ketua rumah tangga. Kenapa? Karena kepala rumah tangga ini mengambil peran signifikan. Meskipun tetap harus mendengar anak dan istri. Kalau tidak, ya rumah tangganya akan bergolak begitu. Tetapi tidak sifatnya ketua rumah tangga. Karena keputusannya bersifat melekat. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa ada ketua, ada kepala. Ini beda, jelas berbeda. Bedanya prinsipal. Jangan kita berperilaku sebagai ketua dan jangan kita berperilaku sebagai kepala. Dalam organisasi pun, ketika kita bukan pimpinan, jangan berperilaku sebagai pimpinan. Berperilakulah kita sesuai dengan porsi kita. Kalau kita ketua, ya berperilakulah sebagai ketua. Apa itu? Ambil langkah, ambil kebijakan sesuai dengan cara yang ada, yaitu apa? Dibicarakan dulu, dirapatkan dulu, dan dipegang, dilaksanakan rapat ini sesuai dengan keputusan bersama. Kalau kita menjadi kepala bagaimana? Menjadi kepala ya ambil langkah, cari masukan. Masukan itu kita olah, kemudian kita putuskan, kita
ambil sebuah kebijakan. Berat mana tanggung jawabnya kepala dan ketua? Kepala lebih berat tanggung jawabnya. Karena kalau ketua itu disanggung bersama, tapi kalau kepala ditanggung sendiri. Yang jadi masalah jika ada kedzaliman dalam kita mengambil, dalam seorang kepala mengambil keputusan, maka kedzaliman itu juga ditanggung sendiri. Maka hati-hati. Ketika kita menjadi anak buah, ya jangan melangkah melebihi kapasitasnya. Ikuti apa petunjuk pimpinan. Jadi pimpinan juga begitu. Perintahlah anak buah sesuai dengan kapasitasnya. Perintahlah anak buah sesuai dengan job desk-nya. Perintahlah anak buah, arahkan anak buah sesuai dengan job desk-nya tadi itu. Tapi yang jelas, misal contoh, bikinkan saya surat penawaran kerjasama. Pimpinan mesti memberikan arahan-arahan yang cukup detail sehingga anak buah bisa membuat surat itu secara tertulis. Pimpinan mengajarkan secara detail. Tidak kemudian pimpinan menyuruh anak buah ya yang baik, ya tidak begitu. Beratnya menjadi pimpinan kan itu. Beratnya menjadi kepala itu. Membagi tugas dan sebagainya. Apakah kemudian kepala itu sakti? Tidak. Jadi ketua tidak sakti, jadi kepala juga tidak sakti. Jadi ketua jika anggotanya tidak bersepakat terhadap keinginannya, maka juga tidak bisa membuat keputusan. Jadi kepala jika anggotanya, jika anak buahnya gitu ya. Kalau ketua itu anggota, kalau kepala itu anak buah. Jika anak buahnya, jika timnya kemudian tidak bergerak atau merasa berat dengan kepemimpinan seorang kepala tersebut, kepala apapun, kepala rumah tangga, kepala macam-macam, ya bisa melakukan proses. Sebagai contoh, seorang suami, ini contoh ini sekedar menyadarkan kita bahwa betapa tidak kuatnya kita gitu. Kita ini sebagai laki-laki misalnya adalah sebagai kepala keluarga. Tapi tatkala perintah kita kepada istri kita, arahan kepada istri kita tidak sejalan dengan pemikiran istri, dan sampai tidak bisa ketemu, maka ujungnya itu bisa menjadi konflik. Ujungnya bisa menjadi cerai, perpisahan antara suami dan istri. Tidak kemudian karena kita ini kuat gitu ya, kepala itu kuat kemudian tidak bisa digugat juga, bisa.
kepala dimanapun, apalagi ketua lebih simpel lagi gitu ya. Ya sebenarnya sama-sama simpel ya, sama-sama berat, sama-sama simpel, tergantung bagaimana ini. Cuman bahwa kepala maupun ketua sama-sama kuat dan sama-sama lemah, tergantung ininya, tergantung bagaimana melihatnya. Itu mungkin yang bisa kita bagikan. Itu pengingat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi kalau apa yang saya muat ini, apa yang saya bikin ini membuat tidak nyaman saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.